Halo pemirsa, ketemu lagi. Semoga nggak bosan ya. Saya sekarang sedang mengajak saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas, bukan untuk mengasihani, bukan untuk bersedih, justru kita dapat melihat semangat mereka yang luar biasa menjadi guru-guru kehidupan kita. Namamu siapa? Nama saya Santi Setianingsih. Santi Setianingsih, saya takut salah, kebalik ya. Asri Purbalingga. Yep. Mengapa di Jogja? Karena saya sebelumnya itu mencari pekerjaan di sini. Mencari pekerjaan. Ya, tahun 2016 itu saya pertama kali merantau di Jogja. Oke, Santi menyandang difabel apa? Tuli. Tapi bisa bisa komunikasi isyarat itu, bisa komunikasi melalui oral itu karena saya memakai alat bantu dengar itu. Saya membantu dengan alat pendengar. Ya. Oke. Santi di Purbalingga sekolah apa? Saya dulu S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman. Unsud? Ya, Unsud. S1 jurusan apa? Sosiologi. Sosiologi. Tapi kalau dari kecil sampai SMA itu saya sekolah umum. Ya, waktu itu saya pas kelas 2, waktu umur saya 8 tahun, saya sudah diimunisasi tuli karena waktu itu kan ada program imunisasi. Nah, saya itu karena sering dapat imunisasi jadi akhirnya demam itu. Malah terlalu sering dapat imunisasi. Ya itu demam, jadi demam. Ya, terus setelah itu saya kan akhirnya saya nggak bisa dengar. Terus orang tua saya membawa saya ke klinik THT itu. Dan saya tuh diajak untuk di ruangan itu untuk tes audiologi. Nah, waktu itu akhirnya saya divonis tuli, tapi setelah itu saya jadi harus pindah ke SLB, tapi karena orang tua saya gak mau membedakan saya dengan teman-teman yang lain, akhirnya saya tetap di sekolah umum. Padahal waktu itu belum pakai alat bantu ya? Iya. Belum pakai alat? Belum. Waktu itu kan alatnya masih tergolong sangat mahal itu. Terus bentuknya juga beragam gitu. Caranya ikut sekolah gimana? Apa? Caranya ikut sekolah bisa mengikuti pelajaran? Caranya itu waktu itu kan gurunya itu sering dikte itu ya. Itu saya kan nggak bisa mendengar. Jadi saat ada pelajaran A sampai B itu saya pelajari lagi di rumah. Orang tua saya menerapkan sistem disiplin, harus membaca buku setiap harinya sebelum tidur 2 sampai 4 halaman. Tapi Santi bisa bicara ya? Ya bisa, itu karena saya juga ikut terapi bicara di rumah sakit. Dulu nggak bisa? Dulu nggak bisa. Nggak bisa bicara dulu? Karena kosakatanya masih tergolong sangat sedikit itu. Oke. Terus setelah lulus dari Unsud, sosiologi, Santi bekerja apa? Bekerja apa? Sinta? Bekerja apa itu saya setelah lulus saya ditawarin sama dosen ikut jadi asisten risetnya dosen. Nah, sampai Agustus saya merantau ke Jogja. Saya bekerja di pusat rehabilitasi Yakum sebagai community organizer, sebagai admin lapangan. Setelah itu saya keluar dan menggagas sebuah creative project. Gagasan sendiri? Ya, saya menggagas sendiri itu karena saya ingin memaksimalkan potensi teman-teman disabilitas yang ada di Jogja itu. Jadi Santi menyandang difabel tapi ingin membantu teman-teman difabel. Iya. Iya kan? Gitu ya? Iya. Santi sendiri hidup dari mana? Penghasilan, income, dapat uang dari mana? Saya mendapatkan uang itu untuk itu ya saya menabung dari pekerjaan sebelumnya. Terus setelah itu saya menggagas itu karena saya ingin memaksimalkan potensi teman-teman difabel. Jadi programnya itu ada 3. Pertama pendidikan, kedua manajemen seni, ketiga mikro enterprise itu untuk mengembangkan produk itu ya. Dari hasil pembuatan produk itu jual. Setelah itu nanti untuk biaya operasional dan memberdayakan teman-teman difabel gitu. Oh, Santi punya lembaga itu? Punya kantor? Ya. Di mana? Itu dikontrakan itu yang tepatnya di Bangun Harjo Sewon.
Di Sewon, Ya. dekat isi. Ya, sebelumnya itu awalnya itu di kos-kosan itu di kos-kosan karena waktu itu kan dananya masih minim gitu. minim. Jadi pelan-pelan itu sambil berjalan sambil belajar itu nanti akan ada hasilnya ke depan gitu. Sekarang sudah bisa kontrak. Ya, alhamdulillah. Ya, ada banyak bantuan? Belum sih karena dananya masih mandiri gitu. Saya juga gak mengharapkan donasi sama bantuan dari pemerintah itu atau apa itu karena masih belum memikirkan itu. Yang penting itu adalah belajar dan berusaha itu sebaik mungkin itu. Luar biasa ya. Orang tua masih di Purbalingga? Masih alhamdulillah. Mendukung juga kegiatan Ya mendukung, ya sangat mendukung itu karena berkat orang tua itu. Jadi saya bisa mandiri di sini. Gitu. Jadi nggak khawatir orang tua ya. Ya. Dan sekarang namanya apa? Kantornya Santi? Creativable Project ya kan? Creativable Creativable Project. Creativable Project. Ya. Creativable Project Ya. ada di Sewon. Ya. Ya. Mungkin pemirsa banyak yang ingin bertanya, bisa Ya. di nomor handphone berapa? Oke. Nomor Oke. yang bisa WhatsApp. Oke, siap. Kalau bisa menghubungi saya bisa ke nomor 085 726 827 027. Ya, ulangi. Diulang lagi. Nomornya lagi. Untuk menyampaikan pesan itu. Enggak, nomor handphonemu. Ya, Lagi. lagi. Oke, kalau mau menghubungi saya bisa kontak ke 085 726 827 027. Oke. Santi pernah merasa putus asa? Iya, pernah. Pada saat apa? Ada saat waktu itu kan nggak ada support dari lingkungan itu. Kalau lingkungan yang nggak mendukung itu justru membuat saya jadi merasa putus asa. Seperti dari teman-teman atau dari siapapun itu. Contohnya waktu itu saya pernah saat mendirikan proyek, ada kalanya produksinya sepi. Dan saat itu teman-teman juga gak percaya sama saya itu. Tapi akhirnya saya rasa dong itu, tapi saya gak mau lama-lama itu. Cukup 1 atau 2 hari saja itu. Setelah itu saya bangkit karena saya ingat di luar sana masih membutuhkan gitu. Jadi saya ingin teman-teman di Rebel yang lain itu kembangkan potensi yang mereka ada itu. Kalau mereka kembangkan potensi maka akan menjadi sangat luar biasa. Contohnya membuat produk walaupun sederhana, orang lain juga akan mengapresiasi.